Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Diki, terima kasih sudah datang hari ini. Saya ingin mewawancarai saudara Diki terkait pengalaman kerja dan rekam jejak saudara Diki. Terima kasih sudah datang hari ini. Senang sekali saya sudah bertemu dengan saudara Diki. Sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk wawancara ini apakah boleh saya rekam? Boleh. Dan saya ingin menyampaikan informasi konten ini tujuannya untuk mengetahui rekam jejak atau pengalaman kerja seseorang yang dibimbing langsung oleh Bu Infanti, guru psikologi Universitas Bina Bangsa. Oke Mas Diki, sebelumnya saya sudah melihat CV Mas Diki. Mas Diki juga memiliki beberapa pengalaman nih Mas Diki. Nah, saya ingin membahas pengalaman-pengalaman Mas Diki tersebut ya. Nah, untuk sekarang kegiatan atau pengalaman kerja yang Mas Diki tekuni saat ini apa? Ada di saya di IT Rumah Sakit Jana Eh, sama di pengelola kafe Bisa Kopi and Gelato sebagai Oh, supervisor. oke, keren Mas Diki. Oke, sekarang Mas Diki apa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam area kerja saat ini Mas Diki? Sejauh ini tantangan buat saya pasti ada ya Mas, karena salah satunya dalam pekerjaan itu kan adalah target yang mesti kita capai. Dan untuk dari target-target tersebut ya kita pasti akan coba gitu, akan kita pelajari semuanya. Oke. Oke. Bagaimana untuk menghadapinya Mas Diki, pengalaman pengalaman, tersebut, permasalahan tersebut dan tantangan tersebut? Kalau menghadapinya, pasti harus kita hadapi, Mas, karena kan itu tuntutan kerjaan dan itu salah satu rutinitas kita juga. Salah satunya, menghadapi soal kerjaan, ya memang salah satunya itu faktor kebutuhan hidup juga sih, Mas, gitu, Oh, background-nya gitu, background-nya ya. iya. Apa yang menjadi pertimbangan Mas Diki? Ya, salah satunya itu, saya mempertimbangkan untuk bekerja, salah satunya untuk bermanfaat untuk orang lain, keluarga, dan orang tersayang. Oke. Mengapa, Mas Diki memilih, cara penyelesaian tersebut? Untuk penyelesaian tersebut, memang harus saya pilih, Mas, karena, ya itu tadi poinnya untuk kehidupan dan kebutuhan sehari-hari. Oke. Bisakah, Mas Diki ceritakan konteks, pekerjaan atau proyek di mana Mas Diki menghadapi tantangan tersebut? Nah, kalau untuk proyek, Hmm. saya sejauh ini menyelesaikan pekerjaan dengan standar SOP yang ada Ya. dan kita melakukan ketika ada permasalahan-permasalahan, kita selalu evaluasi, kita, diskusi dengan tim untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Apa tanggung jawab, saudara Diki dalam menghadapi tantangan itu? Mmm, Bisa diulang, Mas? Eee, Tanggung jawab saudara Diki dalam menghadapi tantangan itu apa? Tanggung jawab, eee, salah satunya tanggung jawab itu ya, memang sudah menjadi bagian pekerjaan saya, Mas, di perusahaan. Jadi, sebuah tanggung jawab itu adalah job desk yang dikasih ke saya untuk saya selesaikan. Oke. Apa langkah strategis, saudara Diki untuk menyelesaikannya? Untuk langkah strategis, tahap awal yang saya selesaikan adalah menyelesaikan tugas-tugas rutinitas saya, job desk saya, dan jikapun kalau ada tugas tambahan untuk project-project, atau timeline ke depan, kita selalu diskusi sama tim, untuk mencapai target tersebut, Mas. Oke, bagaimana hasil dari tindakan tersebut, terhadap tujuan, yang tadi, saudara Diki sebutkan, dalam jangka panjang atau arah strategisnya? Untuk jangka panjang pasti Mas, kita selalu mengedepankan apa sih, yang akan terjadi di ke depan nanti. Kita selalu buat, yang namanya, eee, target ya Mas ya, target untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai karena kita ada visi misi, ya kita, pasti, eee, pasti ingin mencapai ke situlah, ke arah masa depan itulah.
Oke, Mas Diki, pertanyaan kedua tentang kompetensi, Mhm. professionalism, resilient. Eee, Ceritakan pengalaman, saudara Diki saat menangani berbagai tugas dengan volume besar dalam tenggat waktu terbatas. Ya, jadi saya pernah dikasih target untuk menyelesaikan yaitu, saya, salah satu jaringan di rumah sakit. Iya, Jadi saya menyelesaikan targetnya itu kurang lebih untuk membuat infrastruktur jaringan, kita pakai wireless, itu dari tahap 1 sampai tahap akhir, itu dengan target itu sekitar 1 bulan. oke. Apa aja kendalanya Mas Diki, saudara Kendalanya Diki? banyak, salah satunya SDM, terus juga, peralatan, dan bahkan, kita kendala, saat pembelian PO juga pernah pernah Oke. terjadi gitu. Hasilnya itu seperti apa? Hasil dari, yang tadi disebutkan? Hasil dari, project tersebut, eee, jadi, komputer ini bisa, maksimal jaringannya sehingga tidak lemot di, akses internet atau YouTube atau sebagainya atau SIM RS rumah sakit, eee, menjadi lancar. Oke. Ceritakan pengalaman, saudara Diki menghadapi tekanan kerja yang berat. Buat saya, tekanan kerja itu memang berat, Mas. Mhm. Tapi, saya balik lagi ke background saya bekerja karena kebutuhan, karena ada keluarga, karena ada saudara, ada orang tua, dan bahkan memang tujuan saya adalah bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu. Jadi buat saya beban itu, hilang sih, Kapan gitu. dan dalam konteks apa saudara Diki mengalami situasi ini? Ah, Situasi tersebut. situasi situasinya sih di saat, eee, yaitu, ada tugas yang nggak saya selesaikan gitu, nggak bisa diselesaikan gitu. Itu yang Eee, berat sih. oh berarti, kapan? Kapan dari dalam jangka tahun berapa? Kapan, Mhm. mengalami situasi tersebut ini di tahun berapa? Di tahun 2025. Di tahun 2025, Mhm. tanggal berapa? Kalau tanggalnya saya agak lupa ya, tapi saya ingat itu bulan, eee, Februari sekitar tanggal 20 sampai tanggal 20 sampai tanggal 26-an lah. Apa peran dan target spesifik saudara Diki dalam situasi itu? Yang pasti, saya background saya itu rekam medis, Mas. Hmm, Jadi saya itu IT kan rangkap jabat. hmm. Jadi yang tadi dibahas beban kerja yang paling berat adalah saat saya mengerjakan rekam medis dan itu, saya harus menyelesaikan, klaim pending dan Hmm. itu situasi menurut saya yang memang harus benar-benar fokus, detail dan teliti. Nah itu yang membuat saya, beban pikiran gitu, karena itu klaiman yang tidak masuk, eee, pembiayaan gitu. Apa saja yang harus diselesaikan dalam waktu tersebut? Pastinya kita merancang program-program untuk mencapai target untuk menyelesaikan masalah itu sih, Mas. Oke. Langkah konkret apa yang saudara Diki ambil untuk mengatur waktu dan beban kerja tersebut? Untuk mengatur waktu, saya, kerja dari jam 7 sampai jam 4. Buat saya itu waktu yang cukup untuk saya, menyelesaikan, tapi ada memang kendala, di mana, tugas itu memang, bisa ke-pending, Mas, gitu. Bagaimana Anda menentukan prioritas tersebut? Untuk prioritas dalam kerja, buat saya, itu sangat penting, Mas. Oke. Bagaimana Anda tetap menjaga standar kerja di bawah tekanan? Jaga standar kerja, ya pasti ya, Mas, karena, saya, musti profesional kan di dalam kerja kan. Oke. Apa tugas-tugas tersebut terselesaikan saudara Diki? Untuk sekarang terselesaikan. Untuk saat itu? Untuk saat itu, sudah kita selesaikan juga, Dalam waktu yang cukup lama atau pendek? pendek. Karena, tadi poinnya kita
kita rancang, kita program, kita evaluasi, akhirnya kita bergerak dan itu terselesaikan. Apakah tugas-tugas tersebut, membebani saudara Diki? Eee, enggak enggak membebani, tapi adalah pikiran cenut-cenut gitu. Oke. Oke, baik. Apa dampaknya bagi Anda dan tim? Dampaknya. Dampaknya yang pertama bahagia, Iya. yang kedua, eee, menjadi, bersemangat untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Bagaimana saudara Diki mengevaluasi hasilnya secara pribadi? Kalau untuk hasil evaluasi kinerja saya pribadi, saya anggap saya cukup cepat, sigap, tepat, akurat. Oke. Sekarang saya akan masuk ke pertanyaan case anxiety atau, eee, kemampuan untuk cepat beradaptasi. Pertanyaannya itu, proses perubahan apa yang paling sulit yang pernah Anda hadapi? Perubahan dalam hidup atau dalam kerja? Dalam adaptasi perubahannya gitu. Oh, Kan Mas Diki ini tidak mhm, sesuai dengan, background-nya ya, mhm, rekam medis mhm. kerja di IT atau kerja di bagian, di luar dari rekam medis. Perubahannya apa tuh yang paling sulit? Perubahannya pasti adaptasi, dengan lingkungan ya, sosial ya, Mas, itu yang pertama. Yang kedua, secara teoritis itu pasti berbeda, tapi secara basic kerja itu sama. Oke, secara spesifik aja, perubahan apa yang terjadi saat itu? Perubahan, eee salah satunya ya mulai dari manajemen, mulai Mane dari SOP, mulai dari sistem kerja itu berbeda-beda. Kapan, dalam konteks apa perubahan itu terjadi? Saat saya, pindah kerja. Saat saya pindah pindah kerja ya, Iya. eee, dari rekam medis ke sisi lain gitu Iya, ya? Oke. Apa yang membuat perubahan tersebut terasa sulit bagi saudara Diki? eee, pastinya sulit meninggalkan apa yang sudah saya pelajari, Mas. Oke, jadi, beda jalur gitu ya? Beda jalur. Oke. Sayang kan udah saya pelajarin kan, tapi ya mau gimana gitu. Apa tanggung jawab saudara Diki saat menghadapi perubahan tersebut? Tanggung jawab saya, eee, ya saya harus menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugas saya, sebelum-sebelumnya dan saya harus beradaptasi dengan, lingkungan yang baru, dengan pekerjaan yang baru. Apakah Anda diminta untuk melakukan penyesuaian dalam peran atau cara kerja atau target gitu? Oh pasti Mas, kalau penyesuaian dalam kerja itu pasti ada, bahkan kita dituntut, untuk improvisasi juga. Oke. Pertanyaan action, apa yang pertama kali Anda lakukan saat perubahan itu mulai terjadi? Saat apa Mas? Eee, apa yang pertama kali Anda lakukan saat perubahan itu mulai terjadi? Perubahan itu ya saat saya pindah-pindah kerja. Saat pindah-pindah Ya kerja? job desk-nya beda, kerjaannya juga beda, teorinya beda, gitu kan. Oke. Bagaimana Anda menyesuaikan diri secara pribadi dan profesional? Kalau penyesuaian diri itu saya pasti, karena setiap saya pindah kerja, saya harus beradaptasi, mulai dari sosialnya, mulai dari, eee, job desk-nya, itu pasti, Mas. Apa langkah-langkah konkret yang saudara Diki ambil agar tetap produktif? Salah satunya mencari kegiatan kebetulan saya suka olahraga, Mas. Saya suka olahraga, terus saya juga, menurut saya aktif, orang yang aktif. Saya, pagi kerja jam 7 sampai malam jam 12. Nah itu kan di luar batas menurut saya ya, Iya, ya kan, berarti jam tersebut digunakan, dengan produktivitas. Iya, produktivitas, oke. heeh, Bagaimana hasil akhirnya bagi Anda? mhm, Eee hasil akhir dari yang tadi, saudara Diki sebut? mhm. Hasilnya itu mengesankan, membahagiakan, bermanfaat, dan yang pasti itu ilmu buat saya.
Dari hasil, keproduktivitas, dampak kerjanya Mas, Dampak saudara? kerjanya, Heeh, salah satunya ya, finansial saya, keuangan meningkat ya? kalau meningkat sih enggak. Oh, Karena, ya saya juga ada kebutuhan yang memang, tanggungan bulanan yang harus saya bayar oke. juga. Jadi ya bisalah untuk kebutuhan sehari-hari saya. Apa indikator bahwa saudara Diki berhasil beradaptasi dengan baik? Salah satunya menjaga silaturahmi, menjaga komunikasi, dan jujur sih, Mas. Udah itu aja. Oke. Apa pelajaran atau perubahan pola pikir yang saudara Diki dapat, dari pengalaman tersebut? Yang pasti, secara garis besar ya, Mas, ya, Iya. pikiran jadi, leluasa, bermindset, punya mindset yang lebih, kebuka. Nah, Oke, baik. Pertanyaan keempat, coordination and teamwork. mhm. Ceritakan salah satu pengalaman kerjasama yang menantang dengan rekan kerja yang sulit, yang tidak sesuai dengan, saudara dikit tapi dikasih, eee, sat satu dengan satu kelompok, dengan rekan kerja yang susah diatur atau yang sulit, untuk dihadapi gitu. Saya, kebetulan sempat sempat nih Iya, kejadian seperti ini ya, Mas. mhm, Saya punya tim, punya rekan kerja dan, ya itu kurang lebih sama yang kayak Mas sampaikan ke saya. Nah untuk menghadapinya itu saya, dengan, apa ya, mengklarifikasi, mengkonfirmasi, mendikte, hasil kerjaan karena, menurut saya, kerjaan yang hasil dari dia itu saya cek karena operannya ke saya dan setelah saya cek ada berkas-berkas, atau data-data yang kurang lengkap sehingga, ini ada miss gitu. Jadi, saya, dengan yaitu menginformasikan, membantu dia untuk belajar, belajar lagi gitu kan. oke. Hal apa yang menjadikan hal itu sulit, saudara Diki? Sejauh ini saya nggak menjadikan hal itu sulit, tapi saya berpikir bagaimana caranya anak ini bisa gitu. Oke, berarti dengan cara membimbing rekan Membimbing, kerja iya, ya? heeh. Oke. Konflik apa yang terjadi saat itu? Konfliknya kita debat. Debat ya? Debat ya. Karena tidak sesuai dengan pemahaman? Iya, bukan, nggak sesuai dengan SOP sehingga, terjadi, perdebatan gitu kan. Oke. Apa pengaruhnya terhadap pekerjaan? Apakah tertunda atau seperti apa gitu? Tertunda. Tertunda. Mhm. Apa yang dilakukan Diki, selain mendikte tersebut? Eee, Pastinya saya melaporkan hasil kerja kepada kepala unit atau kepala bagian saya, untuk dilakukan evaluasi kinerja staf. Bagaimana hasilnya saudara Diki? Hasilnya itu ya, sudah apa, akhirnya dipindahin. Oh dipindahin. Iya, Hasilnya itu, hasilnya dipindahin orangnya? orangnya ke unit lain, Oh gitu, di di restafel ya? Di restaf, oke, restaf ya, iya. Oke restaf oke, unit. oke. Dalam proyek atau konteks kerja seperti apa, saudara Diki mengalami tantangan tersebut? Eee, Bukan proyek sih, tapi di rumah sakit itu sendiri, Eee, rumah sakit tempat saya bekerja. apa tuh, eee eee, konteksnya tuh, dalam konteks pekerjaan apa yang tadi Rekam disebut? medis, Rekam medis, mhm, jadi tidak sesuai lalu dia dipindahkan. dipindahkan. Oke. Apa yang membuat situasi itu menjadi tidak biasa atau sulit secara tim? Situasi yang tidak biasa, nah itu, saya pengen tuh situasi itu menjadi biasa tuh. Karena menurut saya orang kerja itu kan ya pasti ada yang nggak mungkin itu benar terus ya. Iya. Ya yang tadi Mas, Kafid sampaikan ya perlu memang adanya,
pembinaan, dibimbing, pelatihan. Nah itu saya, eee, setuju juga tuh yang seperti itu. Jadi situasinya ya, fleksibel aja sih gitu. Apa tanggung jawab saudara Diki, di dalam tim itu? Saya, pengumpulan berkas Rawat jalan ya? rawat jalan, Oke. Apa laporan, ekspedisi ya. laporan Laporan rawat jalan? hasil, rekap rawat jalan, berkas rawat Oke. jalan. Apa ekspedisi yang diberikan kepada Anda dalam menyelesaikan tugas tersebut? Eee, Contohnya tuh kayak prestasi gitu ya, Mas, ya? Prestasi. Untuk prestasi nggak ada sih, Mas, karena itu memang tugas saya. Ekspektasinya, Mas? Ekspektasinya berharap dari atasan, eee, terus, eee, pertahankan, terus juga konsisten, itu sih. Oh ya, jadi ekspektasinya, pertahankan dan konsisten dalam pekerjaan Iya, tersebut. Ekspektasi, si atasan itu, mhm, harus konsisten dalam harus konsisten, pekerjaan yang diberikan kepada Anda. iya. Action, apa langkah konkret yang saudara Diki ambil untuk menangani konflik atau dinamika sulit dalam tim itu? Langkah konkret, pasti saya melaporkan sih jika ada, hal-hal yang kayak gitu, Mas, ke atasan. Berarti, apakah tidak dievaluasi dulu, kepada tim kalau misalnya dia, melakukan kesalahan atau bagaimana? Iya, Eee, heeh. Dievaluasi dulu? Ya, dievaluasi, saya itu kan, atasannya itu ada kepala unit. Kepala unit, berarti itu, yang di lingkungan saya aja, bukan setara general manager, atau owner, enggak. Tapi lebih ke kepala unit untuk dilakukan evaluasi kerja. Berarti itu diberikan kesempatan atau langsung dilaporkan? Kita pasti, tegur dulu, heeh. Kita pasti tegur dulu, kalau itu memang kesalahannya terus-terusan, saya lapor gitu. Berarti itu ada tahap atau SOP-nya ya? Iya, ada tahap atau SOP gitu. Oke. Ceritakan, sekarang kita masuk ke leading team, pertanyaan leading team. Mmm. Ceritakan pengalaman, saudara Diki dalam memimpin tim di pekerjaan tersebut. Berapa anak buah saudara Diki saat itu, atau bawahannya saudara Diki? Untuk bawahan kebetulan saya staf biasa, Mas, di Staf rumah sakit, biasa. saya itu, tugas saya itu ada reka medis, job desk saya reka medis, IT, eee, s sam desain jarang-jarang lah, Mmm. ya IT sama reka medis aja. Eee, untuk, hal-hal yang, eee, itu kan staf ya, Mas, ya, Iya. dan saya ini bukan atasan. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu ya saya lapornya ke atasan. Oke, saudara Jadi saudara Diki. atasan yang briefing, jadi anak buahnya berapa, saya nggak punya anak buah. Oke, untuk di kafe kan, sekarang jadi supervisor ya. Mmm, Bagaimana, ceritanya untuk, kemampuan dalam memimpin tim di Visa Cafe? Saya oh, lihat di, heeh, CV-nya saudara Diki itu, mmm, menjadi supervisor di, Visa Cafe mhm. dan hal tersebut itu pasti dibawahi dengan timnya kan? Oh ya, oke. Ceritakan pengalaman, yang sulit, dalam mengarahkan tim tersebut. Untuk mengarahkan tim, yang pasti kita berhubungan dengan, orang itu memang agak sulit karena, pikirannya, kita nggak bisa tebak ya, Mas, ya, Oke. dan kita nggak bisa tebak, kapan dia bisa berubah, kapan dia bisa ini ya. Jadi, saya selalu tekankan, kepada tim, saat kita bekerja, kita harus profesional, harus, melayani customer dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, menjaga kebersihan, eee udah sih.
menurut saya itu. Apakah ada tim apakah saudara Diki pernah mengalami, kesulitan dalam mengarahkan seseorang, dalam mengarahkan seseorang ke SOP yang benar di Visa Cafe? Oh, ada pasti Mas, ada orang yang sulit, ada, dan buat saya, ya saya selalu, kasih bimbingan, kasih mentoring, agar orang itu bisa gitu. Sulitnya itu di dalam bidang apa saudara Diki? Sulitnya salah satunya kita kan kalau di dalam kafe itu ada, kalau saya punya anak buah itu, barista, ada staff kitchen, ada, terus juga ada, apa, ada waiters. Nah, dari staff-staff saya ini, saya selalu bimbing Apa gitu. pemicu utama kesulitan tersebut? Pemicunya, ah, Atau leb nggak ngerti atau bagaimana gitu? lebih ke ada yang kan kalau kita hiring orang itu kan ada yang pengalaman, ada yang non pengalaman, ya kalau yang pengalaman, nggak ada kesulitan sih buat saya, tapi kalau yang non pengalaman, ada. Oh berarti dalam, karyawan baru, Heeh. itu perlu dibimbing lagi. Jadi Mhm. disitulah kita dimulai dari awal lagi untuk membimbingnya, Iya, disitulah kesulitannya. ya itu yang kalau yang non pengalaman tuh. Oke. Nah, Apa tanggung jawab saudara Diki dalam mengatasi kesulitan tersebut sebagai pemimpin? saya menggerakkan, pelatihan-pelatihan, terus juga melakukan mentoring, monitoring, melakukan evaluasi agar tidak, berlarut-larut dalam kesulitan tersebut, Mas. Apa pendekatan, saudara Diki apa pendekatan atau strategi yang saudara Diki hadapi, gunakan untuk mengatasi tantangan tersebut? Salah satunya pendekatan kepada staf, Mas. Eee, Pendekatannya apa aja, selain pendekatannya kepada tim? pendekatannya secara, eee, edukasi ya, Mas, ya, bimbingan, terus juga secara, komunikasi, gitu. Berarti komunikasi itu dalam bidang komunikasi itu perlu terhadap tim atau tidak? Oh perlu, Mas, karena tanpa komunikasi itu ya ya susah berjalan timnya itu, Apakah pernah terjadi repot. oke, apakah pernah terjadi miskomunikasi sama tim? Pernah, Mas. Apa saja itu yang menjadi, miskom ini? Salah satunya ya mungkin orderan kita lupa kirim, terus lupa kita input, ada aja sih yang kayak gitu. Apa perubahan atau dampak jangka panjang dari tindakan tersebut? Eee, yang pasti customer kecewa. Oke, selain kecewa customer-nya apa itu? Hmm. Selain apakah itu menurunkan performalitasnya atau bagaimana? Eee, menurunkan yang pasti nggak balik lagi sih. Oh, itu Dan perubahannya ya? menurunkan performance atau stabilitas kafe itu. Oke. Bagaimana saudara Diki memberikan umpan balik kepada anggota tim? Umpan balik, ya harapannya semoga saya dan tim dapat bekerja dengan keras, terus juga berinovasi, terus juga mampu menyelesaikan tugas-tugas yang, setiap harinya saya lakukan dan tim lakukan. Bagaimana cara menyikapi tersebut? Menyikapinya dengan bertanggung jawab. Setelah misalnya apakah pernah saudara Diki pernah mengalami, suatu problem atau keterpurukan dalam, kondisi, terus apakah apakah saudara Diki bisa bangkit lagi dalam, keterpurukan tersebut? Iya Mas, saya bisa bangkit lagi. Apa yang memotivasi saudara Diki untuk, selalu semangat dalam pekerjaan? Yang terutama orang tua perempuan saya, yang kedua nenek saya, yang ketiga orang tua laki saya. Oke. Apakah salary salary atau gaji, membuat, saudara Diki menjadi lebih ada lebih seperti, menjadi bersemangat lagi ketika mendapatkan salary gitu? Ya pasti,
Nambah salary ya nambah semangat. Oke oke. Ya kan? Oke. Siapa yang nggak mau dikasih duit? Oh, iya. Ya kan? Iya, apalagi kasih duit. Oke, benar benar benar. Apakah Saudara Diki pernah menangani suatu proyek, di Visa Cafe, Mhm, untuk, kepada dari pimpinan, pernahkah Saudara Diki dikasih proyek besar untuk, mhm. Saudara Diki dia mengaturnya? Seperti saya, melihat, CV Saudara Diki, tentang e-sport. Ekspor, Eee, itu apakah pernah Saudara Diki membuat acara untuk mhm. meramaikan, Visa Cafe ini untuk Mhm. menjadi daya tarik pelanggan? Oh, iya. Saya sebenarnya ini menyinggung, lebih ke marketing sih ya. Iya. Jadi saya pernah ditugasin ini luar dari job desk saya, tapi saya tetap jalani. Saya itu mencari, customer-customer yang mau partisipasi atau kerjasama bareng kita atau bermitra ya. Salah satunya di event FL House yang Mhm akan diselenggarakan tanggal 23 Mei ini, mhm 2025 itu jam 4 sampai jam 5. mhm. Nah, itu saya dikasih amanah untuk menghandle baik itu kelengkapan-kelengkapan, baik itu konsepnya. Nah, itu saya dikasih tugas-tugas seperti itu, Mas. Apakah berjalan dengan lancar atau Belum belum, belum? karena kan tanggal 23 ini. Oke, Ah, maksudnya untuk dari yang sebelum-sebelumnya, sebelumnya banyak banyak, berjalan dengan lancar? berjalan dengan lancar. Apakah itu butuh bantuan tim? Pasti, Mas. Apakah hal itu membuat, saudara Diki terbebani atau tidak? Oh, enggak, karena saya punya tim. Oke. Mhm, Apakah pernah terjadi suatu masalah, mhm. di suatu acara tersebut? Ya ada. Masalahnya apa itu, Mas? Masalahnya, sebenarnya ini lucu sih, Iya, masalahnya mic nggak nyala karena mhm. baterainya habis gitu. Jadi tiba-tiba lagi nge-MC, ya kan, "Selamat pagi gini 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 nih," ya mic-nya mati gitu kan. Nah itu salah satu kendalanya juga sih. Oke, saudara Diki, bagaimana, bentuk prioritas, saudara Diki, di dalam pekerjaan tersebut? Prioritas dalam kerjaan tersebut, yaitu karena amanat. Jadi, pasti, saya harus tahu mana yang saya harus prioritaskan dalam jam kerja, mana yang tidak, gitu. Jadi saya, pasti memprioritaskan yang lagi jam kerja. Oke, saudara Diki kan mempunyai cukup banyak pengalaman dan mempunyai banyak skill. Nah, Mhm, adakah, keinginan saudara Diki untuk pindah kerja untuk mendapatkan, tempat yang terbaik mhm. atau tetap menetap, tapi di situ-situ aja? Saya kalau saya sih Mas, untuk sekarang belum ada kepikiran untuk, expand ya Mas, untuk keluar gitu. Tapi, ke depan memang saya udah ada, rancangan, saya musti go out gitu. Oke. Berapa menit? 30? 32? Ya udah. Oke, Saudara Diki, terima kasih, Mhm, untuk wawancara kali ini mhm, dan, terima kasih, semoga Saudara Diki sukses selalu dan mhm. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.